Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah mengerikan tentang sebuah keluarga yang mengalami kejadian di luar nalar setelah pulang dari liburan di puncak. Dimulai dari seorang anak yang kesadarannya hilang selama 7 hari, hingga terekamnya sosok aneh di CCTV rumah sakit yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari kita mulai ceritanya. Udara malam di puncak terasa semakin dingin ketika mobil keluarga dia melaju menembus kabut tipis di jalanan berliku. Jalanan di antara pepohonan pinus yang menjulang tinggi tampak lengang. Hanya sesekali ada kendaraan lain yang melintas. Lampu-lampu mobil mereka menjadi satu-satunya penerang di kegelapan, menyapu jalanan aspal yang terlihat basah setelah hujan gerimis. Udah mulai sepi jalannya, gumam dia, melirik jam di dashboard yang menunjukkan pukul 10 malam. Namanya juga puncak, makin malam makin sedikit yang lewat, jawab Bagas, suaminya, yang fokus mengemudi. Di kursi belakang, Alif, anak mereka yang berusia 10 tahun, sudah tertidur dengan kepala bersandar ke kaca jendela. Napasnya teratur. Wajahnya tampak lelah setelah seharian menempuh perjalanan dari Jakarta. Dia membenarkan letak syal di lehernya, berusaha mengusir dingin yang mulai menusuk kulit. Ia menoleh keluar jendela, melihat deretan villa yang berdiri di atas bukit, beberapa di antaranya gelap tanpa penghuni. Semoga tempat yang kita sewa nyaman ya, soalnya murah banget harganya, ucap dia dengan nada ragu. Bagas terkekeh. Tenang aja, aku udah lihat reviewnya. Katanya bersih dan luas. Yang penting bisa istirahat. Mobil mereka terus melaju melewati sebuah jalan yang semakin menanjak. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, Bagas mengerutkan kening. Tadi kayak ada orang berdiri di pinggir jalan. Deh, katanya pelan. Mana? Tanya dia sambil ikut melirik ke spion samping. Tadi di tikungan sebelum belokan, aku lihat sekilas. Kayak ibu-ibu pakai baju putih, tapi mukanya ketutupan rambut. Dia merinding seketika. Udah, jangan aneh-aneh. Mungkin cuma pengendara motor yang lagi berhenti. Bagas tak membalas, hanya menatap lurus ke depan dengan ekspresi serius. Tak lama, mereka sampai di villa yang sudah dipesan. Bangunannya besar dengan desain klasik bergaya Eropa, tetapi ada kesan tua yang membuatnya sedikit menyeramkan. Gerbang kayunya terbuka sedikit, dan halaman depan dipenuhi ilalang yang tidak terlalu terawat. Kok kayak rumah kosong ya? Bisik dia. Udah, ayo masuk aja, sahut Bagas sambil mengambil kunci yang sudah disiapkan oleh penjaga villa. Begitu mereka membuka pintu depan, aroma kayu tua bercampur udara dingin langsung menyambut. Langit-langitnya tinggi, dengan lampu gantung berkelap-kelip samar. Lorong menuju kamar juga cukup panjang, dengan beberapa lukisan lama tergantung di dindingnya. Alif yang baru saja terbangun dari tidurnya, menatap sekeliling dengan tatapan kosong. Aku ngantuk, gumamnya. Udah. Langsung ke kamar aja, kata dia sambil menuntunnya ke dalam. Alif masuk ke kamarnya, dan tak butuh waktu lama baginya untuk kembali tertidur. Namun, saat malam semakin larut, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dia yang tengah berbaring di tempat tidur tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di lantai kayu. Awalnya ia mengira itu Bagas yang mungkin berjalan ke dapur untuk mengambil minum, tetapi langkah itu terdengar lebih ringan, seperti langkah kaki anak kecil. Ia melirik ke sebelahnya. Bagas masih tertidur pulas. Dada dia berdebar kencang. Suara itu semakin jelas. Kini terdengar seperti seseorang berjalan di lorong depan kamar mereka. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Lorong itu kosong. Tidak ada siapapun. Namun, saat ia hendak kembali ke tempat tidur, suara lain terdengar. Kali ini, samar-samar terdengar suara seseorang berbisik pelan, seperti menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Dia merinding, bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari dalam kamar Alif. Seperti sesuatu yang jatuh ke lantai. Tanpa pikir panjang, dia berlari menuju kamar anaknya dan membuka pintu. Alif masih tertidur di tempat tidur. Namun, ada sesuatu yang aneh. Salah satu kursi kayu di pojok ruangan terjatuh, seolah ada yang baru saja mendudukinya lalu berdiri secara tiba-tiba. Dia berdiri terpaku di depan pintu kamar Alif. Jantungnya berdebar kencang. Kursi kayu di pojok ruangan tergeletak miring di lantai, seolah baru saja didorong oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dengan langkah perlahan,
Ia berjalan masuk, mendekati tempat tidur anaknya. Alif masih berbaring. Wajahnya terlihat damai seolah tidak terganggu oleh suara keras barusan. "Alif!" bisik dia, menyentuh bahu anaknya. Tidak ada reaksi. Dia mengerutkan kening. Ia mengguncang tubuh Alif sedikit lebih keras. "Nak, bangun sebentar." Tetap tidak ada jawaban. Dada dia mulai terasa sesak. Ia meraih pergelangan tangan Alif, memastikan detak nadinya. Hangat, tetapi ada sesuatu yang aneh. Napasnya teratur, tetapi tubuhnya terasa lebih dingin dari biasanya. "Alif, sayang, bangun," panggilnya lagi, kali ini suaranya lebih tegas. Tiba-tiba, tubuh Alif tersentak. Matanya terbuka perlahan, tetapi yang membuat dia nyaris menjerit adalah sorot matanya yang kosong. Pupilnya melebar, dan bibirnya sedikit terbuka seakan ingin mengatakan sesuatu. "Alif!" Anak itu tetap diam. Matanya lurus menatap langit-langit kamar. Saat itu juga, dia merasakan hawa di dalam ruangan menjadi semakin dingin. Punggungnya mulai basah oleh keringat, meskipun udara di puncak sudah cukup menusuk. "Bagas! Bangun, cepat ke sini!" teriaknya panik. Tak butuh waktu lama, suara langkah tergesa-gesa terdengar, dan Bagas muncul di depan pintu dengan wajah mengantuk. "Kenapa?" "Alif." Dia nggak sadar, tapi matanya terbuka. Bagas segera melangkah masuk, melihat putranya yang masih diam dengan tatapan kosong. Ia mengguncang tubuh Alif, tetapi sama seperti sebelumnya, tidak ada reaksi. "Alif, ini ayah, coba bicara, nak." Namun, Alif hanya mengerja perlahan, lalu menutup matanya kembali seakan tidur seperti biasa. Dia memandang Bagas dengan penuh kecemasan. "Ini nggak normal, Mas. Tadi aku dengar suara kursi jatuh, terus pas aku masuk, dia kayak begini." Bagas menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Besok pagi kita bawa ke dokter. Sekarang kita tunggu dulu. Mungkin dia cuma terlalu lelah." Dia mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan. Ia duduk di tepi ranjang, mengelus kepala Alif, berharap anaknya baik-baik saja. Namun, malam itu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Pukul 3 dini hari, dia yang belum bisa tidur mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini, lebih jelas, seolah seseorang berjalan tepat di luar kamar mereka. Perlahan, ia meraih ponselnya dan mengaktifkan kamera. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sedikit dan merekam lorong villa yang remang-remang. Awalnya tidak ada apa-apa. Namun, setelah beberapa detik, sesuatu muncul di layar. Sosok itu berdiri di ujung lorong. Bayangan seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi tubuhnya tampak sedikit bergetar, seperti mencoba mendekat. Dia membekap mulutnya, menahan jeritan. Tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat ke arahnya. Dengan panik, dia membanting pintu dan membangunkan Bagas. "Mas, ada sesuatu di luar." Bagas langsung siaga, meraih senter dari meja samping dan bergegas membuka pintu. Namun, lorong itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Pagi itu, suasana villa terasa lebih dingin dari biasanya. Dia dan Bagas masih merasa tidak nyaman setelah kejadian semalam. Sejak Alif mengalami kejadian aneh, mereka memutuskan untuk segera pulang ke Jakarta lebih awal. Mobil melaju pelan menuruni jalanan berkelok puncak, menyisakan embusan kabut tipis di sepanjang perjalanan. Dia terus memperhatikan Alif yang duduk diam di kursi belakang, kepalanya menempel di jendela. Matanya tetap tertutup, tetapi napasnya teratur. "Apa dia tidur?" bisik dia, melirik ke arah Bagas yang menyetir dengan raut wajah tegang. Bagas mengangguk kecil. "Iya, sejak tadi nggak ngomong apa-apa. Kayaknya masih lelah." Dia menggigit bibir. Perasaan tidak enak masih menggelayut dalam hatinya. Ia menoleh lagi ke belakang, mengamati wajah Alif dengan seksama. Namun, sesuatu membuatnya merinding. Mata Alif memang terpejam, tetapi bibirnya sedikit bergerak, seolah menggumamkan sesuatu. "Nak." Dia menyentuh bahu anaknya. Tiba-tiba, Alif membuka matanya. Namun, yang menatap dia bukanlah anaknya sendiri. Mata Alif terlihat hitam pekat, tidak ada bagian putih sama sekali. Bibirnya yang tadi bergerak kini menyeringai samar, seperti seseorang yang sedang menikmati ketakutan orang lain. Dia terlonjak mundur. "Mas, berhenti. Berhenti sekarang."
Bagas yang kaget segera membanting setir ke sisi jalan dan menginjak rem mendadak. Mobil berguncang sebelum akhirnya berhenti di pinggir tebing yang ditumbuhi pepohonan lebat. "Ada apa?" tanya Bagas panik. Dia menoleh kembali ke belakang. Namun, Alif sudah kembali seperti semula. Matanya tertutup, wajahnya tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Aku tadi lihat matanya. Mas, hitam semua." Bagas menghela napas berat. "Kamu pasti kecapean. Sayang, kita lanjut jalan dulu. Nanti kalau sudah sampai Jakarta kita periksa Alif ke dokter." Dia ingin membantah, tetapi melihat kondisi jalan yang masih jauh dari rumah, ia memilih diam. Namun, sepanjang perjalanan, perasaan tidak enak semakin menguat dalam hatinya. Sesampainya di Jakarta, mereka langsung membawa Alif ke rumah sakit. Dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh, tetapi tidak menemukan tanda-tanda penyakit apapun. Secara medis, putra ibu sehat. "Mungkin hanya kelelahan atau stres akibat perjalanan panjang," ujar dokter sambil mencatat sesuatu di buku medisnya. Dia masih merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa membantah hasil pemeriksaan dokter. Dengan berat hati, mereka membawa Alif pulang. Namun, malam harinya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pukul 2 dini hari, dia terbangun karena suara gemericik air dari kamar mandi. Dengan rasa penasaran, ia berjalan perlahan menuju pintu kamar mandi dan mengetuknya pelan. "Bagas, kamu di dalam?" Tidak ada jawaban. Namun, suara gemericik air tetap terdengar. Dengan tangan gemetar, dia meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Lampu kamar mandi menyala terang, dan di dalamnya, Alif berdiri membelakangi cermin. "Alif?" Suara dia bergetar. Perlahan, anak itu menoleh. Namun, wajah yang menatapnya bukan wajah Alif yang biasa. Matanya kembali hitam pekat, dan bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Lalu, dari dalam cermin, ada sesuatu yang bergerak. Dia terpaku di ambang pintu kamar mandi. Jantungnya berdegup kencang saat melihat bayangan di dalam cermin yang bergerak dengan sendirinya. Bayangan itu lebih tinggi dari Alif, dengan rambut panjang acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Matanya cekung hitam pekat, dan bibirnya menyeringai mengerikan. Sementara itu, Alif hanya berdiri diam, masih dengan ekspresi anehnya. Perlahan, bayangan di cermin menggerakkan tangannya, seolah ingin keluar dari permukaan kaca. "Alif, kamu kenapa, nak?" Suara dia gemetar. Tiba-tiba, Alif tertawa kecil. Bukan suara tawanya yang biasa. Tawa itu lirih, parau, dan terdengar seperti berasal dari dua suara sekaligus. Suara anak kecil dan suara serak seseorang yang lebih tua. Dia mundur selangkah. Tubuhnya menegang saat melihat tangan Alif mulai terangkat, menirukan gerakan sosok di dalam cermin. "Allahu Akbar," jeritnya, berlari keluar kamar mandi dan menabrak tubuh Bagas yang baru bangun. "Dia? Ada apa?" Bagas buru-buru menyalakan lampu kamar. Enggak beres, Mas. Lihat Alif." Bagas segera melesat ke kamar mandi. Namun, saat ia sampai di depan pintu, pemandangan di dalamnya sudah berubah. Alif berdiri dengan normal, menatap ayahnya dengan bingung. "Ayah? Kenapa?" Dia menggeleng cepat, masih terengah-engah. Aku tadi lihat sesuatu di cermin. Ada bayangan lain, Mas." Bagas menatapnya ragu, lalu menghela napas panjang. "Mungkin kamu masih kelelahan, sayang. Alif baik-baik saja, kan?" Dia ingin berdebat, tetapi melihat tatapan Bagas yang berusaha menenangkannya, ia memilih diam. Namun, hatinya tahu, ada sesuatu yang salah dengan anak mereka. Dan malam itu belum berakhir. Pukul 3 dini hari, seorang perawat di rumah sakit tempat Alif diperiksa sebelumnya tengah berjaga di ruang keamanan. Ia memeriksa rekaman CCTV seperti biasa, memastikan tidak ada hal yang mencurigakan. Namun, saat matanya tertuju pada rekaman yang memperlihatkan lorong depan kamar Alif, ia membelalakan mata. Di layar, terlihat Alif berdiri di depan kamar rawatnya. Seharusnya, anak itu sedang tidur saat itu. Namun yang lebih mengerikan, ada sosok lain di belakangnya. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan baju lusuh, berdiri di sudut ruangan dengan tubuh melayang sedikit di atas lantai. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi matanya hitam pekat menatap ke arah kamera. Lalu, dalam hitungan detik, kepala sosok itu menoleh ke belakang tanpa menggerakkan tubuhnya.
Perawat itu langsung terperanjat dan hampir menjatuhkan cangkir kopinya. Dengan tangan gemetar, ia segera memundurkan rekaman untuk memastikan apa yang dilihatnya. Namun, saat ia memutar ulang video tersebut, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah Alif, masih berdiri diam di depan kamarnya, menatap lurus ke arah kamera dengan ekspresi kosong. Dia segera menarik Alif ke pelukannya. Tubuh anak itu dingin, dan napasnya terengah-engah seperti baru saja berlari jauh. Alif, dengerin ibu. Jangan pernah ikut siapapun. Ngerti, nak? Suara dia bergetar. Namun, Alif tetap diam. Matanya menatap lurus ke jendela yang kini hanya menampilkan pekarangan kosong. Bagas yang mendengar jeritan dia langsung berlari ke kamar. Dia, ada apa lagi? Dia tak bisa berkata-kata. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk ke arah jendela. Dia ada di luar tadi, Mas. Sosok itu. Alif bilang, dia disuruh ikut. Bagas menelan ludah. Ia berusaha tetap tenang meski tubuhnya sendiri terasa kaku. Alif, sini sama ayah, katanya sambil menggenggam bahu anaknya. Kita baca doa sama-sama, ya. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, Alif tiba-tiba menunduk dan mulai berbisik pelan. Bibirnya bergerak cepat, menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti. Suaranya lirih, hampir seperti rintihan, tetapi semakin lama semakin jelas. Dia sudah datang. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Udara di dalam ruangan menjadi dingin, seperti ada sesuatu yang menghisap semua kehangatan. Dia merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Perlahan, dengan ketakutan yang memuncak, ia menoleh ke cermin besar di sudut kamar. Dan di sana, sosok itu berdiri. Dekat. Sangat dekat. Wajahnya lebih jelas kini, pucat dengan mata kosong menghitam. Bibirnya melengkung dalam senyum mengerikan, memperlihatkan gigi yang tajam tak beraturan. Sebelum dia bisa berteriak, sosok itu bergerak. Dengan cepat, ia merayap turun dari cermin, seolah hendak keluar dari permukaan kaca. Bagas refleks menarik dia dan Alif ke belakang. Allahu Akbar, teriaknya, tangannya meraih tasbih yang tergantung di dinding. Namun, sebelum tasbih itu bisa digenggam, bruk, jendela kamar tiba-tiba terbanting terbuka dengan sendirinya. Angin kencang menerobos masuk, meniup tirai dan membuat lampu berkedip lebih liar. Lalu, suara itu datang. Bisikan halus yang mengisi seluruh ruangan. Alif, ikut aku, tempatmu bukan di sini. Dia menjerit dan memeluk Alif erat. Bagas cepat-cepat meraih tasbih dan mulai membaca doa. Suaranya bergetar namun tegas. Sosok di cermin semakin dekat. Tubuhnya tampak melayang, seperti tidak memiliki berat, dengan rambut panjang yang bergerak-gerak seolah tertiup angin tak kasat mata. Alif mulai meronta, tubuhnya gemetar hebat. Bu, dia menarik aku. Tolong. Dia memegang erat tangan anaknya. Matanya basah oleh air mata. Kamu nggak akan pergi kemana-mana. Nak, kamu di sini sama ibu. Bagas terus membaca doa, dan perlahan, sosok itu berhenti merayap. Ia menatap mereka dengan ekspresi marah. Tiba-tiba, plak, jendela yang tadi terbuka tertutup sendiri dengan keras. Lampu kamar meledak, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Dia hanya bisa mendengar napasnya sendiri yang memburu. Lalu, sesuatu berubah. Udara menjadi lebih hangat, dan ruangan terasa lebih tenang. Bagas menyalakan senter dari ponselnya dan mengarahkannya ke cermin. Sosok itu sudah menghilang. Mereka saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Ponsel Bagas bergetar. Saat ia melihat layar, matanya membelalak. Itu adalah panggilan dari rumah sakit. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Halo. Suara di seberang terdengar panik. Pak Bagas. Alif masih ada di rumah, kan? Bagas terkejut. Iya, ada di sini. Kenapa? Ada jeda sejenak sebelum suara di telepon melanjutkan. Kali ini lebih pelan dan penuh ketakutan. Pak, barusan di CCTV rumah sakit, kami lihat, Alif baru saja masuk ke kamar 314 lagi. Jantung Bagas seakan berhenti. Ia menoleh ke arah Alif yang masih duduk di pangkuan dia. Anak itu ada di sini. Pak, kami ulang rekamannya. Sosok Alif masuk ke kamar 314, tapi ketika perawat mengecek, kamar itu kosong. Dia langsung menggigil.
Bagas tak bisa berkata-kata. Lalu, suara dari telepon itu berbisik ketakutan. Tapi, Pak, ada satu hal yang lebih mengerikan. Bagas menelan ludah. Apa? Setelah kami cek lebih lanjut, sosok yang kami lihat di rekaman itu, bukan Alif. Bagas terpaku, genggaman ponselnya semakin erat. Maksud kalian bukan Alif? Lalu siapa? Suara di telepon terdengar makin cemas. Kami juga nggak tahu, Pak, tapi sosok itu, wajahnya mirip sekali dengan Alif. Hanya saja, matanya kosong, dan bayangannya nggak terlihat di lantai. Dia merasakan tubuhnya melemas. Ia menatap Alif yang kini duduk diam, wajahnya pucat dan matanya seakan menerawang ke tempat lain. Bagas berusaha menguasai diri. Kami akan ke rumah sakit sekarang. Tanpa membuang waktu, mereka segera berangkat. Di perjalanan, dia terus menggenggam tangan Alif erat-erat, takut anaknya tiba-tiba menghilang. Setibanya di rumah sakit, perawat yang tadi menelepon sudah menunggu di depan lobi, wajahnya penuh kecemasan. Pak, Bu, mari ikut saya. Mereka dibawa ke ruang monitor, tempat rekaman CCTV bisa diputar ulang. Di dalam ruangan itu, beberapa staf terlihat saling berbisik dengan wajah ketakutan. Sekarang lihat baik-baik, Pak, ujar teknisi sambil memutar rekaman. Di layar, tampak lorong rumah sakit yang sepi. Lalu, pada pukul 2.33 dini hari, sosok Alif muncul dari arah tangga darurat. Dia langsung menutup mulutnya, menahan teriakan. Itu memang terlihat seperti Alif. Baju yang sama, gerakan yang sama. Namun ada sesuatu yang mengerikan. Sosok itu berjalan dengan langkah kaku, seolah tidak benar-benar menginjak lantai. Dan seperti yang dikatakan perawat tadi, tidak ada bayangan di bawah kakinya. Rekaman terus berlanjut. Sosok itu berhenti di depan kamar 314, menoleh sedikit ke arah kamera. Di momen itulah, wajahnya terlihat jelas. Mata hitam legam, mulut tersenyum lebar dengan bibir sobek hingga ke pipi. Lalu, ia membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Rekaman berhenti. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada yang berani berbicara. Salah satu perawat akhirnya berbisik, "Kami periksa kamar itu, kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam." Dia menggenggam tangan Alif semakin erat. Tubuh anak itu dingin. Bagas menoleh ke arah perawat. "Kami mau lihat kamar itu sekarang." Perawat tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka berjalan menuju kamar 314. Langkah mereka bergema di lorong yang sepi. Setibanya di depan kamar, Bagas meraih gagang pintu dan perlahan membukanya. Ceklek. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin daripada lorong. Lampu di dalam ruangan berkelap-kelip, seakan ada sesuatu yang mengganggu aliran listrik. Dia menggenggam tangan Alif semakin erat. Tiba-tiba, Alif tersentak. Matanya membelalak, dan dengan suara lirih, ia berbisik. "Dia di sini." Alif bergumam pelan, tubuhnya bergetar hebat. "Dia di sini." Dia langsung memeluk anaknya, napasnya memburu. Bagas mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, tapi tidak melihat apapun. Namun, hawa dingin yang menusuk tulang membuatnya tahu, sesuatu memang ada di sini. Lampu di kamar itu tiba-tiba padam total. Hanya cahaya dari lorong yang masih menyinari sebagian ruangan. Dan di sanalah mereka melihatnya. Di sudut kamar, di dekat ranjang, sesosok bayangan berdiri kaku. Matanya hitam pekat, mulutnya robek hingga ke pipi. Wajahnya menyerupai Alif, tetapi lebih pucat, lebih menyeramkan. SSSSTTT. Sosok itu berdesis. "Alif, harus ikut pulang." Dia mundur, hatinya bergetar. "Tidak, Alif nggak akan pergi sama kamu." Tiba-tiba, sosok itu melesat ke arah mereka. Angin dingin menerjang ruangan, membuat pintu menutup sendiri dengan keras. Braak! Bagas buru-buru menarik tasbih dari sakunya dan mulai membaca doa dengan lantang. Dia ikut melantunkan ayat-ayat suci dengan suara gemetar. Sosok itu menjerit kesakitan, tubuhnya mulai bergetar hebat. Namun, alih-alih menghilang, ia justru semakin marah. Bayangannya membesar, mengisi seluruh ruangan. Tiba-tiba, Alif berteriak keras. "Cukup!" Semuanya terhenti. Alif yang sejak tadi terlihat lemah, kini berdiri tegak. Matanya berkaca-kaca, tapi penuh keberanian. "Kamu bukan aku bukan milikmu." Suara Alif bergetar, tapi tegas. "Pergi dari sini."
Sosok itu menatapnya dengan ekspresi marah. Mulutnya bergerak-gerak, seolah menggumamkan sesuatu yang tak terdengar. Lalu, perlahan, ia mulai memudar. Jeritan panjang terdengar menggema di ruangan, sebelum akhirnya sosok itu lenyap begitu saja. Lampu kembali menyala. Udara dingin menghilang. Keheningan memenuhi kamar, hanya tersisa suara napas mereka yang masih memburu. Bagas mendekap istrinya erat, sementara dia langsung menarik Alif ke dalam pelukannya, menangis tanpa suara. Alif menatap mereka dengan mata lelah. "Aku sudah pulang, Bu." Kisah ini mengingatkan kita bahwa dunia gaib itu nyata, dan manusia harus selalu berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tak kasat mata. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Quran Surah Kaf 16. Sebesar apapun rasa takut kita, ingatlah bahwa Allah selalu lebih dekat dan berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, selalu perbanyak zikir, solat, dan berserah diri hanya kepadanya. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar bisa terus mendukung kami dalam menyajikan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.